Hasan Basri pernah ditanya oleh seseorang dalam majelis beliau, wahai imam, kalau imam kita sekarang guru, kiai ya, jelaskan kepadaku perbandingan antara dunia dan akhirat. Hasan Basri tadinya lagi duduk santai, tiba-tiba duduk serius lalu mengatakan, tentang apa yang kau tanyakan perbandingannya? Dunia dimulai dengan tangisan, dilalui dengan cobaan, lapar, haus, gangguan orang, dan diakhiri dengan tangisan. Dia kalau baru lahir dia nangis, kalau dia meninggal ditangisi. Sementara akhirat dimulai dengan kebahagiaan. Pada saat orang mukmin meninggal, dia lihat surganya, kebahagiaan, dan akan selamanya bahagia. Bagaimana bisa kau bandingkan antara dunia dan akhirat ini? Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walal akhiratu khairun wa abqa. Ketahuilah bahwasanya akhirat itu jauh lebih baik dan jauh lebih kekal. Juga dalam firman Allah yang lain, walal akhiratu lahiyal hayawan, dan kehidupan akhirat itulah yang akan kekal selama-lamanya. Wasiat Nabi SAW untuk kita teman-teman sekalian masalah dunia ini, kata beliau dalam hadis Bukhari, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Lalui dunia ini, silakan makan, minum, menikah, punya keturunan, kejar prestasi dunia ini, tapi jadikan dirimu seperti orang yang asing atau orang yang lewat saja, bukan menjadi target utama. Sehingga kita selalu ingin menjadikan dunia untuk akhiratnya. Kemudian di dalam riwayat yang lain ditambahkan wa'ud nafsaka min ahlil kubur, dan selalu persiapkan dirimu sebagai penghuni kubur, karena kau akan masuk kuburan itu. Kalau hari ini kita mandikan jenazah, kita taruh di geranda, kita kafani, sholati, lalu kita antar ke kuburan, maka besok kita akan seperti dia, sama. Tidak akan ada bedanya antara kita sama orang-orang yang sudah berlalu itu. Lalu Ibnu Umar radhiyallahu anhu menanggapi hadis Nabi SAW ini, dan ini disebutkan satu riwayat oleh Imam Bukhari, digabungkan. Kata Ibnu Umar dengan menanggapi hadis Nabi, yaqul idza amsayta fala tantadhirus sabah. Oleh karena itu, dari pesan Nabi ini ambil pelajaran, kalau kau tiba di sore hari, jangan tunggu sampai pagi hari, karena belum tentu kau tiba di pagi hari itu. Wa idza asbahta fala tantadhirul masa. Kalau kau tiba di pagi hari, jangan tunggu sore hari, belum tentu kau hidup. Wa khudh min sihhatika limaradik. Maka selalulah maksimalkan masa kesehatanmu sebelum kau sakit. Wa min hayatika limautik, dan hidupmu sebelum kau mati. Artinya gunakan kesempatan baik untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Teman-teman sekalian, kita melalui dunia ini disuruh oleh Nabi SAW mengisi dengan amal soleh dan menjauhi kemaksiatan. Kita perlu garis bawahi poin penting, bahwasanya dua-duanya punya kenikmatan. Ibadah itu punya kenikmatan, sebagaimana dosa punya kenikmatan. Tapi kedua kenikmatannya nggak bisa bersatu, mustahil bersatu, seperti minyak sama air. Kalau kita cenderung kepada salah satunya, maka yang lainnya akan hilang. Jadi misalnya orang sholat iya, ibadah semuanya dikerjakan, tetapi dia juga satu sisi masih melakukan kemaksiatan, maka kenikmatan akhiratnya akan hilang, tidak pernah khusyuk, dan kenikmatan dosanya juga tidak akan maksimal. Saya kasih contoh, kalau ada orang sholat iya, tapi dia juga mabuk, misal dia mabuk jam 4 subuh dan jam 5 subuh azan, dia mau sholat sambil mabuk, sambil dia kepikiran ini sebentar lagi azan subuh nih, maka mabuknya tidak maksimal ya. Jadi terganggu dengan adanya ibadah ini. Tapi kalau orang tidak pikirin ibadah, dia mabuk saja sampai teler di pinggir jalan, dia tidak peduli, nggak ada sholat, nggak ada apa, azan, nggak penting, maka dia maksimal menikmati itu. Tapi ini tuh tidak baik ya. Begitu juga kalau kita ibadah dan meninggalkan semua kemaksiatan, kalau kita jadikan seperti timbangan, dua timbangan, kapan dia berimbang antara pahala amal soleh atau ibadah ini dengan dosa-dosa, maka dua-duanya akan hilang kenikmatannya. Orang kalau sudah faham agama, kemudian dia berpacaran haram, maka dia tidak nyaman jalan, takut ketahuan sama orang, karena dia juga masih ibadah, ada keimanannya, ada juga kemaksiatannya, tidak bisa ketemu ini, seperti minyak sama air. Kuncinya adalah dia pilih salah satunya, dia maksimal dalam ibadah dan dia tutup semua pintu dosa, maka ini nanti rate-nya akan naik. Misal contoh, sekarang Ramadan akan datang, dengan izin Allah SWT, semoga Allah berkahi waktu kita.
Kita akan ibadah, siang hari kita puasa, malamnya kita tarawih, baca Quran, hadiri majlis ilmu, segala macam hal. Dan pintu-pintu dosa kita tutup nih. Misal kita kena puasa takut buat ini, takut nanti batal puasanya, ditutup sama dia. Nanti pasti dengan berjalannya waktu seminggu, 2 minggu, apalagi sampai sebulan, nanti rate imannya naik terus. Dosanya ditutup sama dia. Di sini dia rasakan kenikmatan ibadah. Kadang-kadang cuma dengar ayat walaupun tidak ngerti bisa nangis. Ingat dosa-dosa bisa nangis. Tersentuh karena imannya naik terus. Ini kenikmatan sudah dirasakan. Dia akan turun kalau orang buat dosa. Makanya kaidah ahli sunnah wal jamaah, iman bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Tapi kalau dia balik, amal solehnya pas-pasan, kemudian dosanya naik terus. Ya, dosanya lebih baik daripada amal solehnya, maka tidak akan pernah bisa khusyuk dalam masalah ibadah-ibadah tersebut. Maka kita tidak punya pilihan, pilih salah satunya. Menjadi orang yang baik sekalian dan patuh kepada Allah, atau menjadi orang buruk. Karena kalau di tengah-tengah juga tidak akan merasakan kenikmatan ibadah itu. Ada sebuah hadis Nabi SAW yang lain yang mengingatkan kepada kita, dunia lalui tapi isi dengan hal-hal yang bermanfaat. Mali walid dunia, kata Nabi SAW, ada apa aku kejar-kejar dunia ini? Bersaing dengan orang-orang, tapi pada hal-hal yang negatif ya. Karena kalau bersaing dalam hal ibadah dianjurkan. Ma'ana wad dunia, sebenarnya antara aku dengan dunia ini, kata Nabi SAW, innama mathali wa mathalud dunya kamathali rakibin dhalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Karena seperti saja saya ini seorang musafir yang lagi penat, capek, lalu dia lihat ada sebuah pohon, dia istirahat sebentar, lalu kemudian dia tinggalkan. Artinya kita akan meninggalkan semua. Kalau kita meninggal teman-teman sekalian, orang hanya mengenang, oh ini rumahnya si fulan, oh ini sepatunya, oh ini motornya, oh ini mobilnya. Sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, habis itu sudah tidak ada lagi. Orang sudah tidak kenang. Sebulan, setahun, 10 tahun, baik kalau anak-anaknya pun datang ke kuburannya. Maka apa yang sudah dia pupuk sendiri, itu yang akan dia panen nantinya. Ali bin Abi Thalib mempunyai statement yang menarik dalam masalah ini. Beliau mengatakan, irtahalatid dunya mudbirah. Ketahuilah dunia ini sudah pergi sebenarnya. Karena umurnya tinggal sedikit. Dari dulu sebelum kita lahir dunia ini sudah ada. Umurnya akan habis. Wartahalatil akhirah muqbilah. Sementara akhirat sekarang sudah mendatang, mendekat. Dan kita akan ke sana yang hidupannya abadi. Walikulli wahidatin minhuma banun. Dua-duanya punya keturunan. Ada anak-anaknya. Fakunu min abna'il akhirah. Maka jadikan diri kalian anak-anak akhirat yang mau menyambut masa depan, bukan sibuk dengan hal yang ada sekarang. Wala takunu min abna'id dunya. Karena jangan sampai kalian menjadi anak-anak dunia. Fa innal yawma awalun wala hisab. Karena di dunia sekarang boleh kau berbuat apa saja dan belum ada hisabnya, belum ada konsekuensi pertanggungjawabannya. Wa gadan hisabun wala amal. Tapi besok nanti di akhirat kau akan pertanggungjawabkan semuanya. Ada hisab tapi tidak bisa lagi kau menambah amalmu. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hasan Basri menitip pesan tentang masalah ini mengatakan, aku tahu rezekiku tidak akan diambil oleh orang lain, masalah dunia. Karena itu hatiku selalu tenang. Tidak mungkin ada namanya rezeki kita akan diambil orang lain. Pernah ada seorang anak muda temuin saya di Surabaya habis tabligh akbar waktu itu, lalu dia mengatakan, Ustaz, saya ikut proyek sama teman-teman saya 6 orang. Yang saya tahu teman-teman saya yang 5 orang ini masih jauh dari ibadah. Kemudian pada saat kami ikut dalam proyek tersebut, 5-5-nya dapat, saya tidak. Sementara saya tahu diri saya sudah ikut pengajian, saya sudah coba bertobat dari dosa saya yang lalu, saya coba jadi lebih baik. Menurut saya, kacamata saya lebih baik daripada mereka. Bagaimana saya memahami tentang keadilan Allah di sini? Lalu saya jawab, saya dengan kalimat sederhana saya mengatakan, belum rezeki anda. Kalau Allah SWT sudah tentukan, maka tentu sudah sampai kepada orangnya. Kalau rezeki kita tidak akan kemana-mana, akan sampai ke mulut kita. Kadang-kadang kita cuma mengatakan enak ya makan ini, tiba-tiba ada tetangga yang mengirimnya. Kita lagi makan di restoran, tiba-tiba saja ada yang traktir. Kita, orang tua kita yang bekerja setengah mati, lalu beliau meninggal, kita dapat warisannya. Rezeki sampai kepada seseorang. Bahkan kata Nabi SAW, tidak akan meninggal seseorang sampai seluruh rezekinya diberikan kepadanya. Hasan Basri bilang, melalui dunia ini, aku selalu senang. Karena aku tahu rezekiku tidak akan diambil oleh orang lain. Karena itu hatiku tenang. Aku tahu amalku tidak akan dikerjakan oleh orang lain. Tidak mungkin dicatat di buku amal, sholat, puasa dari orang lain. Karena itu aku sibuk beramal saleh. Aku tahu Allah Ta'ala selalu memperhatikanku. Karena itulah aku malu jika Allah melihatku
Aku tahu kematian sudah menunggu. Karena itulah aku selalu menambah bekal untuk akhir atau hari pertemuanku dengan Allah. Lalu beliau mengatakan, jauhi dunia ini. Boleh lewatin, tapi jauhi, jangan jadi target utama. Karena ia seperti ular mulus pada sentuhan, kulitnya mulus. Ya, kalau disentuh tangan. Jauhilah dunia ini, karena ia seperti ular mulus pada sentuhan tangan, tetapi racunnya bisa membunuh. Jika beliau mengatakan, dunia ini selalu dimulai dengan tangisan dan akan diakhiri dengan tangisan.